Ya, saya dibego-begoin berapa orang mas, buka restoran zaman pandemi. Oh gitu, sampai Iya, gitu ya? gendeng kon gitu lah istilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Alhamdulillah sahabat Go Hijrah, siang ini saya Muhammad Iqbal Firdaus berkesempatan datang ke Halal Boss. Nah, ini merupakan kafe nuansa Timur Tengah milik salah satu sahabat Go Hijrah. Nah, yang menarik, pemiliknya ini bukan keturunan orang Arab, tapi orang Padang, Masya Allah. Go Hijrah merupakan sebuah komunitas sosial keagamaan yang memiliki banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Mulai dari rumah singgah mu'alaf, bersih-bersih masjid, sampai penyembelihan dan penyaluran hewan kurban di pelosok yang membutuhkan. Mas Fahmi, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Nah, Masya Allah, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Oh, Masya Allah. Gimana usaha? Alhamdulillah sejauh ini lancar mas. Nah, yang menarik satu Mas, Mas Fahmi ini kan orang Padang. Iya. Kok nggak bikin restoran Padang, malah bikin restoran nasi mandi? Kalau restoran Padang udah di mana-mana sih mas ya. Jadi kalau restoran Middle East itu kan saya sendiri pun masih awam sebenarnya, masih belajar. Oh, gitu. Dan waktu nyobain pertama kali itu langsung suka gitu. Nyobanya di mana waktu itu pertama? Pertama itu waktu umroh. Oh, Waktu umroh, habis itu dulu kan kalau di Surabaya kan Ampel ya. Iya, betul. Nah, dulu tuh di Ampel malah nggak pernah nyoba, kirain tuh wangi banget. Oh, gitu kan. Terus kalau di waktu umroh kan mau nggak mau tuh. Ya makanya di sana cuman itu Iya, aja ya. gitu. Jadi bosan makanan hotel, kita coba jajan lah di luar. Nah, nasinya hampir semua begitu kan. Kita Iya. cobain, kok enak. Gitu. Akhirnya nyobain waktu di Jakarta tuh punya Ustadz Khalid. Oh, Masya Allah. acuan. Iya, acuan. Masya Allah lebih enak lagi gitu kan. Habis itu nyobain yang di sini-sini. Akhirnya coba tuh lihat, maksudnya di Surabaya ini gapnya terlalu jauh. Maksudnya yang kalau pinggiran banget tuh Iya. makanan Middle East. Kalau yang misalnya yang mewah-mewah sekalian banget, ya. kita bikinlah yang Di tengah-tengah middle-nya, gitu ya. gitu. Oh. Jadi harganya emang harga yang pinggiran, tapi tempatnya nggak terlalu mewah juga, tapi anak-anak yang masih kuliah tuh masih mau masuk ke kita. Oh, Masya Allah. Kayak gitu. Iya. Tapi memang punya basic masak, Mas. Orang Padang kan emang gitu mas, hobi Suka masak ya memang iya, ya? gitu. Aku sama istri juga memang sama-sama orang Padang ya, jadi emang biasa kita masak. Terus Jadi memang sudah darahnya itu mengalir iya, gitu ya. terus Masya kita kan Allah. juga emang biasa rempah kan, mas, kapulaga kayak gitu-gitu kan, rendang kan juga pakai tuh kapulaga, terus beberapa daun-daunan gitu kan pakai juga. Kita tinggal aplikasi aja, maksudnya plating ketika ngerasain oh ini gitu, kita cobain, tinggal kita belajar aja tuh, maksudnya nasi mandi itu historinya gimana sih dari Yaman, masaknya pakai asap, tinggal gitu-gitu aja sih. Ada nggak penyesuaian dengan misalnya cita rasa, ada sedikit Oke. sedikit Jawanya atau Indonesianya ada nggak? Kalau kebanyakan kita makan di ini ya, di Mekah Madinah yang saya Iya. cobain ya, itu kan memang terutama nasinya itu masih kerasa apa, karena mereka nyucinya itu nggak terlalu ini kan, untuk mempertahankan kandungannya. Tapi kalau orang kita itu kan nggak biasa. Iya, senangnya harus yang bersih gitu ya. Banget, gitu. Emang kandungannya nggak ada, maksudnya banyak kebuang. Gizinya gitu ya. Banyak kebuang. Cuman rasanya yang akhirnya terkorbankan kalau dicucinya nggak terlalu seperti di Mekah Madinah gitu. Iya. Akhirnya itu yang kita coba iniin, apa namanya, adjust lagi ya. Oh iya. Gitu. Terus yang kedua itu rempahnya sedikit kita Kurangin ya. Mas. Jadi nggak terlalu tajam gitu ya. Benar. Oh, Masya Gitu. Allah. Sama yang orang sini tuh kambingnya sih nggak boleh bau. Oh gitu, nggak boleh perengus ya? Nggak boleh perengus. Wah, padahal kalau saya itu cari yang perengus memang. Nah itu, jadi memang kebanyakan orang kalau Iya, di sini itu betul. nyarinya yang nggak gitu, nggak perengus. Iya. Gitu sih mas, itu yang kita adjust, Masya Allah. kita sesuaikan. Mas, ini restoran mulai berdiri sejak kapan, Mas? Ini tuh waktu pandemi mas, pandemi. Waktu pandemi waktu ya? pandemi karena waktu itu kan lagi banyak banget orang PO kan, PO makanan. Oh, Kalau misalnya PO kan lagi di rumah ya dia ya, malas keluar ya. Gitu. Terus waktu itu juga bertepatan Ramadan kalau nggak salah. Oh, Masya Allah. Gitu. Kalau misalnya kita jual nasi Padang juga kita nggak bingung nih uniqueness-nya apa. Ya kan? Jadi akhirnya kita cobain ya ini Middle East.
Gitu dulu bumbunya masih bumbu jadi mas, jujur aja gitu. Oh gitu ya? Iya karena emang cari cepetnya deh, pokoknya yang penting jalan dulu. Itu sebelum resto ya? Sebelum resto, gitu. Yang penting kita jalan dulu, nanti baru kita adjust lagi dari orang-orang terdekat, kurang apa, sambil kita riset sebenarnya cara masaknya mereka gimana sih. Oh Masya Allah, trial error berarti ya pada waktu itu Mas Jan Gitu. ya? Jadi dulu waktu masak mandi kita nggak pakai asap tuh, padahal mandi itu harusnya ada asapnya. Iya, bau gosongnya itu ya masih ada ya? Gitu. Terus kita bikin biryani tanpa yogurt. Oh iya. Gitu. Padahal harus pakai yogurt gitu. Iya. Nah, jadi ketika jalan, alhamdulillah ya kita perlahan lah sambil belajar kita benerin apa yang memang seharusnya. Oh, Masya Allah. Gitu. Sebelum usaha ini apa Mas berarti Mas Fahmi ini? Nah dulu tuh aku usahanya itu garment mas. Oh jadi aslinya itu di garment ya? Iya garment. Jadi karena waktu pandemi itu kan penjahitnya pulang ya, bukan dipulangin tapi alhamdulillah Pulang mereka sendiri ya? Pulang sendiri. Kalau dipulangin kasihan kan. Iya. Jadi mereka minta pulang sendiri, pengen deket keluarga waktu masa pandemi. Akhirnya semua off tuh, ya kan. Terus kita juga kebiasa kerja ya, maksudnya alhamdulillah kita nggak kurangan pandemi. Cuman Masya Allah. udah kebiasaan kerja di Sudah ada rumah. kegiatan gitu ya? Iya, nggak ngapa-ngapain juga nggak enak tuh. Jadi akhirnya kita bikin kegiatan PO gitu. Aku alhamdulillah memang bagus banget waktu Ramadan. Selesai Ramadan pun kira kita bakal turun, ternyata sustain mas. Oh Masya Allah. Gitu. Iya. Nah, kebetulan pas ada temen SMA nyobain gitu. Oh terus cocok gitu ya? Cocok. Aku punya tempat nih, nggak pakai lah gitu. Ya Oh, ini Masya nih. Allah. Gitu. Akhirnya kita join lah bisnisnya. Tapi memang untuk urusan rasa ya dari Mas Fahmi ya? Semuanya gitu. Oh, Jadi Masya pengelolaan semuanya kita. Jadi permodalan ada temen yang SMA. Oh Masya Allah. Kebetulan dia orang Arab mas. Jadi Oh gitu. Iya, jadi kayak Jadi tahu ya dia. Iya. Oh ini cocok khasnya orang Arab kayak gini nah, gitu ya. ketika Oh, kita Masya buka Allah. di sini saudara-saudara Arabnya Dibawa ke didatangin sini ya? semua untuk nge-adjust semua. Maksudnya ini kurang ini, sambelnya Masya begini nih. Allah. Nah, akhirnya dibantuin lagi untuk kalau orang Arab bikinnya sambal itu begini nih, tambahin lemon nih, Masya kayak gitu. Allah, Masya Akhirnya. Allah. Oh gitu. Gitu. Jadi emang waktu opening trial tuh kita undangin dulu tuh saudara-saudara orang Arabnya tuh. Iya. Nah, akhirnya kita baru berani opening. Ya. Pada waktu pandemi itu kan kebanyakan kan tutup ya. Ini kan banyak tutup, usaha-usaha juga turun. Waktu itu kok nekat itu gimana Mas Fahmi? Sebenarnya bukan nekat sih mas ya. Maksudnya ketika waktu pandemi itu kalau dipikir-pikir orang kan butuh hiburan kan. Maksudnya mall juga tutup segala macam. Gitu. Kita akhirnya kepikirannya ya kita dekor aja tempatnya biar mereka healing tipis-tipis. Gitu. Oh iya. Justru malah harusnya itu waktu yang tepat menurut saya. Kesempatan ya malahnya Kesempatan ya. gitu. Ketika kafe pada tutup ya kita buka. Opsinya kan ya memang dibatas-batasinnya nggak apa-apa. Gitu. Yang penting kita operasional jalan sambil pasti ini kan pasti berlalu kan. Betul, Gitu. betul. Yang Masya penting kita Allah. yakin aja sama Allah bahwa ini pasti berlalu dan memang kita jalan. Gitu. Masya Pokoknya jalan aja. Iya. Kita kan cuma disuruh Allah untuk jalan. Betul, untuk ikhtiarnya itu ya. Ikhtiarnya aja. Hasilnya kan insya Allah Allah yang semua yang ngatur. Tapi waktu pandemi rame juga ya. Alhamdulillah nggak sengaja ada influencer TikTok waktu itu mas. Oh Masya Allah. Datang, diupload sekali, antrian tuh sampai panjang tuh mas. Sampai Oh akhirnya Masya waktu Allah. itu. Sampai keluar-keluar gitu ya. Iya, jadi waiting list panjang gitu. Tempat kita kan segini kecilnya ya mas ya. Maksudnya Iya. maksimal tuh 30 orang waktu itu. Jadi ya bergiliran dan orang itu ya alhamdulillah nungguin loh. Oh Masya Allah. Gitu. Tapi memang waktu itu memang nggak ada niatan endorse atau apa, nggak ada ya? Nggak ada mas. Jadi memang dia datang sendiri ya? Datang sendiri. Masya gitu. Allah. Jadi emang nggak berbayar, nggak apa. Akhirnya dari situ beberapa influencer datang terus, ya emang for free. Oh. Gitu. Mungkin mereka juga waktu pandemi juga lagi cari konten kali ya. Iya betul. Kan kalau masuk ke mall juga susah ya kan? Bener. Masya Allah. Mas Fahmi, kalau untuk usaha yang aslinya garmennya itu sekarang masih jalan? Masih jalan mas, masih jalan. Gitu. Nah itu juga kita juga lagi benahin sedikit-sedikit tuh. Maksudnya dulu kan kita masih terima cewek tuh custom made jeans kan. Iya. Nah, ketika sedikit ngaji mas, akhirnya Masya kita Allah. tahu maksudnya oh pakaian cewek itu harusnya begitu, Iya. gitu kan? Nggak boleh membentuk tubuh. Akhirnya semua slot cewek kita take out. Oh, Gitu. Masya Kita terima Allah. cuman ini cowok Untuk yang aja. laki-laki ya, Masya Laki Allah. aja. Itu sih mas. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Mas Fahmi, apa namanya, kalau dari keluarga memang ada yang bisnis kuliner apa enggak?
Kalau keluarga itu alhamdulillah mereka pekerja semua, Mas. Oh, kerja ya? Dulunya ya, Iya. dulunya. Jadi emang yang mengawali entrepreneur itu baru saya. Oh, Kalau Masya anak Allah. terakhir, ya males sih masih ikut kerja orang kan. Bangun dulu ya, maksudnya bangun pagi itu susah segala macem. Kita akhirnya ya, alhamdulillah dari awal lulus kuliah itu udah bisnis sendiri. Oh, jadi mulai kuliah ya, pingin. Iya, yang garment itu dari kuliah, Mas. Oh, Masya Allah. Dulu kuliah di mana, Mas Fahmi? UNER, Mas, ekonomi Oh, Islam. dekat sini berarti ya. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Nah, Mas Fahmi, kalau di sini itu yang selain range harga, yang membedakan apa dengan? Jadi secara positioning kita itu Middle East Aesthetic Resto. Gitu. Jadi emang yang kita kejar estetiknya. Nah, kita kan insya Allah ini mau buka cabang lagi yang kedua, kita pertahankan estetiknya. Oh, Masya Allah. Gitu. Cuman kita riset kita kan istilahnya tempat kita terlalu kecil. Iya. Jadi untuk acara-acara itu nggak bisa. Kira kita cari tempat yang lebih besar, misalnya kayak untuk wedding, insya Allah. Habis itu, Masya Allah. misalnya ada kajian nih, misalnya Bu Hijrah mau kajian di sana, Oh, Masya Allah. kayak gitu. Itu bisa kita akomodir karena jauh lebih tempat lebih besar sama parkiran lebih luas. Oh, gitu. Gitu. Di mana rencananya nanti ini? Insya Allah di Mas Pion Square, Mas. Oh, Masya Ex Giant dulunya, Iya. Surabaya. Rencana kapan, Mas? Kita selesai pembangunan ini insya Allah November gitu. Desember tuh mungkin trial opening. Kalau nggak Januari sih, Mas, insya Allah. Pokoknya kita kejar sebelum puasa itu udah buka. Ya, soalnya kan kalau makanan timur kan memang Puasa, momennya ya, iya, momennya. gitu. Oh. Waktu puasaan soalnya sampai ada yang, Mas nggak apa-apa deh, Mas, pokoknya aku gulung tikar aja di depan gitu. Akhirnya kita cari Oh, sampai segitu ya? Iya, akhirnya kita kolaborasi Mas sama beberapa kafe untuk waktu itu buka barnya menunya halal bos. Jadi kita take over menu makanannya, Iya. tapi kafenya kita pakai untuk ini apa namanya buka bersama. Oh, Masya Gitu, Allah. untuk menanggulangi tempat kita yang kecil waktu itu, Mas. Oh, gitu ya. Jadi sampai ke kafe-kafe lain ya? Iya, kolaborasi Masya jatuhnya, Allah, Mas. Masya Allah. Mas, kalau di sini yang jadi andalan apa, Mas? Makanannya ini? Kalau kita mandi kambing sih, Mas, di sini. Pasti di situ ya, Iya. pasti kambing ya. Sebenarnya dulu itu pertama kali biryani. Karena orang itu jarang banget denger Mandi, betul. Gitu. Kalau orang awam kan jarang ya. Ya, akhirnya kita suruh tim yang depan ini upselling aja coba gitu. Karena kita pun, saya yang masak pun istilahnya PD-nya sama mandinya. Menurut saya itu mandi saya yang lumayan. Yang Daripada oke lah. biryaninya itu ya malah ya. Biryani gitu. Karena saya suka aroma smoky kan, Iya, gitu, aroma asap. Jadi akhirnya kita cobain bener. Gitu. Emang karena orang nggak kenal aja, Mas. Oh, iya iya. Gitu. Masya Allah. Mas, ini sedikit keluar dari bisnis Mas Fahmi. Orang kan melihat nasi mandi atau nasi dengan menu kambing ini kan dianggap masih penyebab kolesterol dan sebagainya. Nah, kalau Mas Fahmi sebenarnya gimana menjelaskan, Kalau aku mengedukasi sih, kayak gitu itu? Iya, santannya sih, Mas ya. Maksudnya kayak aku orang Padang kan, Iya. masaknya kan pasti santan tuh. Betul. Nah, itu yang bikin ini kan maksudnya. Kolesterolnya sebenarnya ya, sebenarnya. bukan dagingnya itu ya. Ya, harusnya sih enggak. Gitu. Makanya kita pemasakannya pun itu tanpa santan-santanan kalau bisa. Iya. Gitu. Jadi kambingnya pun kita masaknya kita presto, habis itu kita grill. Jadi kita nggak goreng juga, Mas. Oh, enggak pakai minyak berarti ya? Enggak, insya Allah. Oh, Jadi Masya emang Allah. kita grill. Iya, iya. Itu sih, Mas. Pengennya di oven, insya Allah di sana nanti di oven karena di sini nggak ada tempatnya kan. Jadi kita di sini di grill. Masya Allah. Mas Fahmi, satu lagi Mas. Kalau orang ini untuk sahabat Hijrah ya. Kalau orang mau usaha yang harus dilakukan dulu apa, Mas? Dulu itu ini, Mas, maksudnya gimana yang ngejawabnya? Rada nggak enak sih, Mas. Dulu itu percaya nggak percaya tauhid ya. Oh, Maksudnya akhirnya kita itu ya kayak pandemi nih. Orang ya saya dibego-begoin berapa orang, Mas, buka restoran zaman pandemi. Oh, gitu sampai Iya, gitu ya? Gendeng kon gitu lah istilahnya. Cuman sih iya sudah lah, jadi jalan aja. Toh ya waktu itu alhamdulillah saya nggak yang diambang batas, akhirnya kekurangan banget gitu. Iya. Gitu. Ini juga dulunya cariin kegiatan istri biar nggak bosan gitu. Di rumah aja kan tambah Stres ya? stres kan, Mas. Akhirnya wis jalan aja, ya alhamdulillah Allah bukain jalan gitu. Masya Allah. Cuman ya jalan pun itu nggak jalan-jalan bego ya, Mas. Iya, nggak ngawur lah ya. Iya gitu. Maksudnya kita juga Masya riset, maksudnya
apa sih yang dibutuhin sama waktu itu ya, apa sih yang dibutuhin sama lingkungan kita kayak gitu. Ya kayak di garment juga apa sih yang dibutuhin sama orang Surabaya. Iya. Ini kan custom made jeans Harus kan belum riset ada. pasar juga ya. Bener itu. Jadi ya yang penting itu jangan takut gitu kan. Tapi yang bikin takut kan kita nggak riset, Mas. Iya. Gitu. Jadi riset dulu yang apa yang di lingkungan kita butuhkan, insya Allah jalan aja gitu. Jadi jalan aja tapi jangan ngawur gitu loh, Mas. Iya. Oh, Masya Allah. Mas Fahmi, jazakallah khairan atas waktunya Mas Fahmi ya. Mudah-mudahan bisnisnya lancar, terus kemudian yang di tempat baru tambah ramai. Amin ya Allah. Masya Allah, sahabat Go Hijrah, itu tadi percakapan saya dengan Mas Fahmi, owner Halal Pos Risto. Nah, mudah-mudahan apa yang sedikit itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan satu lagi yang tadi disebutkan sama Mas Fahmi, bahwa kalau mau usaha yang terpenting itu tauhidnya dulu, yakin, dengan kemudian ikhtiar dengan melakukan riset pasar. Jazakumullah khairan sudah menonton tayangan ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di episode yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.